Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan lagi nama saya Nur Fazila. Di video saya kali ini saya akan membahas sama seperti materi sebelumnya, yaitu materi uji signifikansi dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan uji T. Namun di sini saya akan menggunakan data penelitian yang sudah saya cari. Bisa dilihat di sini yaitu dietetic study data. Di sini kita akan mencari tahu apakah ada perubahan signifikan antara orang yang berpengetahuan tentang kalsiumnya tinggi dengan orang yang berpengetahuan tentang kalsiumnya rendah terhadap asupan kalsiumnya per hari. Di sini pada datanya sudah ada 20 orang responden dan di sini sudah ada data skor pengetahuannya dan asupan kalsiumnya per hari. Langsung saja kita masukkan datanya ke dalam Microsoft Excel. Di sini yang pertama yaitu kita coba uji Kolmogorov-Smirnov test. Di sini kita masukkan data pretest X-nya yaitu pada data yaitu skor pengetahuannya kita asumsikan sebagai X. Lalu setelah kita masukkan, langkah pertamanya yaitu kita urutkan datanya. Kita sorot, kemudian kita pilih data, lalu klik yang AZ, lalu pilih continue with the current selection, lalu sort. Maka datanya akan terurut dari yang kecil sampai yang besar. Selanjutnya mencari nilai rata-rata, yaitu rumusnya average. Lalu kita sorot data X-nya. Maka didapatlah nilai rata-ratanya yaitu 29,6. Selanjutnya mencari standar deviasi. Itu rumusnya STDF. Kita sorot. Maka didapatlah nilai standar deviasinya yaitu 11,071. Kita rapikan jadi rata tengah semua. Selanjutnya kita mencari nilai F kumulatifnya. Untuk F kumulatif, data pertamanya yaitu 1, 2, dan begitu juga selanjutnya berurutan sampai 20. Selanjutnya mencari nilai Fs-nya yaitu atau nilai peluang. Cara mencarinya itu nilai awal F kumulatif dibagi dengan nilai akhir. Ini kita ikat baris dan kolomnya menggunakan simbol dolar. Nah, setelah didapat, selanjutnya kita mencari nilai ZI. Cara mencari nilai ZI yaitu sama dengan data sebelum dikurang dengan nilai rata-rata. Nilai rata-ratanya kita bagi simbol dolar. Kemudian dibagi dengan nilai standar deviasi. Kita copy. Oh, maaf. Di sini bagi simbol dolar. Lalu kita copy. Selanjutnya mencari nilai distribusi ZI. Caranya norm this. Lalu kita pilih data ZI-nya. Kita copy.
Selanjutnya mencari nilai absurdnya, yaitu caranya ABS. Lalu kita pilih nilai Fs dikurang dengan nilai Ft-nya. Lalu kita copy. Setelah didapat nilai absurdnya, selanjutnya kita mencari nilai D hitung. Cara mencari nilai D hitung yaitu ini bisa dilihat dari nilai maksimalnya, makanya kita menggunakan rumus max. Lalu kita sorot nilai absurd. Maka didapatlah nilai D hitungnya itu 0,077474568. Selanjutnya kita mencari nilai ke tabel. Di sini kita menggunakan tabel nilai kritis. Di sini karena datanya ada 20, maka kita melihat data ke-19 karena satu datanya yaitu digunakan untuk tabel. Kita lihat data ke-19 pada tabel 0,05, maka didapatlah nilai ke tabelnya yaitu 0,301. 0,301. Setelah didapat semuanya, di sini kita ada hipotesisnya yaitu H0 sama dengan data berdistribusi normal, sedangkan H1 yaitu data tidak berdistribusi normal. Di sini keputusannya data berdistribusi normal jika dihitung lebih kecil dari ke tabel. Kesimpulannya yang dapat kita simpulkan yaitu hasilnya nilai D nilai D-nya kita masukkan yaitu 0,077474568. Lalu nilai K-nya yaitu 0,301. Maka di sini bisa kita lihat bahwa nilai D-nya lebih kecil dibandingkan nilai K-nya. Kita beri tanda lebih kecil. Di sini karena nilai D hitungnya lebih kecil dari nilai K-nya, maka ini bisa dikatakan data berdistribusi normal. Maka kesimpulan akhirnya yaitu H0 diterima dan H1 ditolak. Di sini kenapa H0-nya diterima? Karena H0 merupakan data berdistribusi normal dan data berdistribusi normal yaitu jika dihitung lebih kecil dari K tabel. Selanjutnya setelah kita menguji Kolmogorov, selanjutnya kita menggunakan aplikasi SPSS. Uji Kolmogorov Smirnov testnya kita menggunakan aplikasi SPSS. Ini kita variabel ini kita bagi nama pretest dan post test. Sini pada label yaitu sama pretest kemudian pada desimalnya kita buat 0. Ini kita isi 2. Pada angno kita pilih scale.
Kita lihat di data view. Itu kita masukkan data pretest-nya. Lalu setelah kita masukkan data pretest-nya, kita klik yang analyze. Lalu pilih yang non-parametric test. Lalu kita pilih legacy dialog. Lalu kita pilih yang one sample KS. Kita pindahkan data pretest-nya. Lalu kita pakai. Lalu bisa dilihat di sini pada menggunakan aplikasi SPSS, di sini min-nya 29,60, sama dengan ini 29,6. Standar deviasinya 11,071 sama. Di sini nilai positifnya yaitu 0,77. Sama dengan nilai dihitungnya 0,77. Kemudian negatif dan absolutnya yaitu 126. Setelah didapat ini, selanjutnya kita menguji signifikansi menggunakan uji T. Di sini kita masukkan nilai pretestnya dan post-testnya, di mana pretest tadi yaitu skor pengetahuan dan nilai post-test yaitu asupan kalsium. Nah, kita urutkan datanya. Sorot, kemudian kita pilih data, kemudian kita pilih yang sort. Lalu pilih sort by X, lalu oke. Maka data akan terurut sesuai pretestnya. Kemudian mencari nilai D, yaitu Y dikurang X. Dengan Y dikurang X. Copy. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan nilai D, di sini pada uji Kolmogorov tadi, pada yang data post-test bisa kita masukkan. Itu kita melihat kemudian kita bisa pilih analyze. Kalau kita ingin menguji yang data post-testnya, klik yang legacy, kemudian one sample KS. Sini kita pindahkan data pretestnya, kita pindahkan, kemudian data post-testnya kita pindahkan ke test variable list, kemudian oke. Ini untuk uji Kolmogorov-Smirnov pada data post-testnya. Di sini bisa kita lihat min-nya 785,10. Nilai ujian standar deviasinya 174,390. Nilai positifnya 082, absolut dan negatifnya 133. Dan kita lanjut yang menunjuk signifikansi tadi. Kita mencari nilai D-nya. Selanjutnya kita mencari nilai rata-ratanya. G. Lalu sorot nilai data D-nya. Maka didapatlah nilai rata-ratanya yaitu 755,5. Selanjutnya mencari nilai XD yaitu D dikurang MD. Dengan nilai D dikurang dengan nilai rata-rata
Kita bagi simbol dolar pada baris dan kolom. Setelah didapat nilai XD-nya, selanjutnya kita mencari jumlahnya. Sum datanya. Kali dapatlah jumlahnya 0, kita copy ya ke XD kuadrat. Contohnya mencari nilai XD kuadratnya itu nilai XD kita angkat 2. Kan nilai jumlahnya yaitu menjadi 515.429. Nah, hipotesisnya yaitu H0 yaitu tidak ada perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah. H1 yaitu terdapat perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah. Nah, kita mencari nilai T hitung dan T tabel. Untuk nilai T hitung, rumusnya yaitu nilai rata-rata D, MD-nya, dibagi SQRI kemudian ini sigma X kuadrat, sigma XD kuadrat, dibagi jumlah data yaitu 20 dikali jumlah data dikurang 1 yaitu berarti 19. Sini 20. Maka didapatlah nilai T hitungnya yaitu 20,5136. Sebenarnya nilai T tabel, untuk T tabel kita melihat pada titik presentasi distribusi T. Sini sama seperti saat kita mencari nilai K tabel pada tabel nilai kritis. Di sini karena jumlah datanya berjumlah 20, maka yang kita lihat adalah data yang ke-19. Pada tabel yang 0,025, 0,50. Kali dapatlah nilai T tabelnya yaitu 2,09302. 2,09302. Yang sini kriterianya yaitu terima H0 apabila apabila T hitung lebih besar dari min T dan lebih kecil dari T tabel. Dan terima H1 apabila T hitung lebih besar dari T tabel. Di sini bisa kita lihat bahwa nilai T hitungnya 20,5136 sedangkan nilai T tabelnya 2,09302. Maka bisa kita simpulkan bahwa nilai T hitungnya lebih besar dari nilai T tabel. Maka simpelnya itu terima H1 dan tolak H0. Selanjutnya, menguji T menggunakan rumus yang sudah ada di Microsoft Excel. Dari sini kita akan mencari bukan secara manual, melainkan menggunakan rumus yang sudah ada di Microsoft Excel. Ini kita pilih data, kemudian pilih yang data analisis. Di sini kita cari yang test pair to sample for min. Oke. Ini kita sorot nilai kritis X-nya dan nilai variabel 2-nya itu post test Y. Di sini kita bagi namanya signifikansi. Lalu oke.
Kita copy. Perbesar. Ini bisa kita lihat nilai T startnya yaitu 20,51,35 sama seperti nilai T hitung. Kemudian critical to tell yaitu 2,09302 sama dengan nilai T tabel yang sudah kita cari. Selanjutnya kita ingin menguji T-nya pada aplikasi SPSS. Pertama kita pilih yang analysis, kemudian pilih compare mine, lalu pilih yang first sample t-test. Kemudian pada variabel 1 kita masukkan pretest. Kemudian pada variabel 2 kita masukkan post-test. Lalu di sini yaitu nilai T-nya yaitu 20,514, DF-nya 19, point set-nya itu lebih kecil dari 001, set-nya lebih kecil dari 001. Deviasinya min-nya 755, nilai standar deviasinya 164. Kita lihat nilai T-nya sama itu 20,514. Kemudian dapat disimpulkan dari percobaan uji-uji yang sudah kita lakukan, disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara orang yang berpengetahuan tentang kalsiumnya tinggi dengan orang yang berpengetahuan tentang kalsiumnya rendah terhadap asupan kalsiumnya per hari. Maka sekianlah pembahasan saya mengenai materi uji signifikansi menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov test dan uji T. Sampai jumpa di pembahasan saya sebelumnya. Saya akhiri dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.